Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini sedikit kita akan bahas tentang rangkuman eh, BDP ya untuk kelas 5. Silakan kalian dengerin. Disimak baik-baik ya supaya nanti kalian bisa menjawab soal ujian nanti. Baik, kita bahas dari KD 3.1. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari gambar cerita. Fungsi gambar cerita adalah untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Ya, jadi fungsi dari suatu gambar cerita itu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Itu ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan, membuat sketsa, kemudian mewarnai. Selanjutnya, pada KD 3.2, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya, kalian bisa lihat itu ada tabelnya. Kalian tinggal baca di situ. Nanti bawah pada tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang gembira. Sedangkan kalau tangga nada minor dia menyanyikan dengan hikmat dan lain sebagainya ya. Itu ciri-cirinya ada di situ. Silakan kalian baca nanti apa saja ciri-cirinya. Selanjutnya contoh lagu bertangga nada mayor. Nah, itu ada Hari Merdeka Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi contoh dari lagu yang bertangga nada mayor yang kesannya dia itu adalah riang. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu lagu yang kesannya itu adalah ketika kalian mendengarkan kesannya itu adalah riang ya atau gembira, maka lagu tersebut adalah menggunakan tangga nada mayor ya. Kemudian contoh lagu bertangga nada minor. Nah, ada Meningkan Cipta, Gugur Bunga, Bumi Bulan, dan lain sebagainya ya. Masih banyak juga contoh dari lagu bertangga nada minor. Jadi kalau kalian misalnya nanti mendengarkan lagu itu berkesan sedih, berkesan syahdu, terus berkesannya hikmat ya, itu pasti menggunakan tangga nada minor. Selanjutnya, tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Jadi pengertian dari tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Kemudian alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada ya. Itu ada pengertiannya. Alat musik ritmis itu dimainkan dengan memperhatikan ketukan pada lagu ya. Contoh alat musik ritmis adalah gendang, drum, triangle, marakas, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang alat musik ritmis ya, alat musik ritmis ini adalah segala sesuatu atau alat musik yang benar-benar dia tidak memiliki nada ya. Nah, seperti tadi contohnya gendang, drum, marakas, triangle ya kan. Nah, mereka itu tidak memiliki nada, maka mereka termasuk alat musik ritmis. Berbeda dengan nanti yang melodis ya. Alat musik harmonis ya. Alat musik harmonis itu adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada ya. Contohnya juga ada banyak, ada keyboard, ada piano, ada gitar, pianika, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita bahas KD 3.3. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah ya. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Nah, properti ini bisa berfungsi sebagai membantu menegaskan makna tari itu atau membuat tarian lebih menarik ya. Jadi sama-sama bisa sekali dua gitu ya. Fungsinya bisa menegaskan dan juga bisa membuat tarian lebih menarik. Nah, kemudian properti tari itu juga bisa berfungsi sebagai media memberikan keindahan pada tarian serta menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nah, jadi properti itu bukan cuma untuk menegaskan makna ya. Ada banyak kegunaan dari properti. Nah, terus misalnya properti yang digunakan
dalam tari tradisional itu ada bermacam-macam, misalnya seperti selendang, topeng, kipas, caping, piring, lilin, terus apa lagi, ada kuda lumping misalnya gitu-gitu ya. Nah, itu bisa menambah kesan keindahan pada tari. Kemudian ada juga kesan maknanya ya, untuk menyampaikan makna tari tersebut. Nah, kira-kira gitu. Jadi fungsi properti itu ada banyak sekali ya. Dan salah satunya tadi tuh membantu menegaskan maknanya, terus memberikan keindahan yang membuat tarian lebih menarik, kemudian menyampaikan, berfungsi sebagai penyampaian, media menyampaikan makna dari tari tersebut. Ya, itu fungsi dari properti tari ya. Nah, selanjutnya bahan pembuatan properti tari itu pun sangat bervariasi. Itu ada yang terbuat dari kain, kemudian ada yang terbuat dari kayu, logam, bambu, atau plastik ya. Nah, properti tari ini juga dapat sebagai penunjuk ya, atau properti tari ini dapat sebagai ciri khas tarian atau tema tarian itu. Nah, seperti contohnya tadi kayak misalnya tarian kuda lumping ya. Jadi kalau misalnya tarian tersebut tanpa adanya properti kudanya, maka tarian tersebut bukan tarian kuda lumping. Nah, gitu ya. Atau misalnya tarian kupu-kupu misalnya. Jadi kalau tidak ada selendang yang menandakan bahwa selendang itu sebagai sayap dari kupu-kupu, maka itu belum bisa dikatakan bahwa tarian itu menceritakan tentang kupu-kupu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan properti yang mirip seperti sayap, menggunakan selendang, nah itu dengan sendirinya kita pasti langsung paham gitu maksudnya. Kita langsung paham bahwa tarian itu menceritakan tentang kupu-kupu misalnya gitu ya, yang terbang ke sana ke sini misalnya seperti itu. Sama seperti yang kuda lumping tadi. Ya, jadi kalau misalnya tanpa adanya properti kudanya, maka tarian tersebut belum bisa dikatakan sebagai tari kuda lumping ya. Nah, itu salah satu dari ciri khasnya ya. Jadi salah satu kegunaan dari itu atau fungsi dari properti. Jadi bukan cuma untuk memperindah, tapi bisa menjadi ciri khas dari suatu tarian ya. Nah, selanjutnya tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tari ya. Itu tata rias itu seperti make up ya. Itu. Kemudian busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni ya, itu ya biasanya. Kemudian selanjutnya pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Jadi ketika seorang atau bahkan para penari itu sedang menari, mereka itu pasti menggunakan yang namanya pola lantai. Nah, pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari tersebut. Nah, pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan tari. Ya, jadi pola lantai ini juga mempunyai tujuan, yaitu memperindah pertunjukan tari atau membuat tari semakin lebih bagus ya. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Nah, selanjutnya berikut macam-macam pola lantai. Kalian bisa lihat contohnya di rangkuman ya. Itu ada pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, terus ada ya pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, ada pola lantai lingkaran ya, setengah lingkaran ya, melengkung ke depan, terus melengkung ke belakang, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Atau misalnya pola huruf V. Nah, itu masih banyak lagi pola lantai ya. Itu yang di rangkuman hanya beberapa contohnya. Tapi artinya di sini adalah kalian tahu bahwa pola lantai itu ternyata ada banyak banget macam-macam dari pola lantai ya.
Selanjutnya, pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Misalnya, garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan diagonal memberi kesan kuat. Nah, artinya bahwa pola lantai bukan cuma bertujuan untuk memperindah, namun pada tari kreasi daerah, pola lantai itu memiliki makna tersendiri. Nah, misalnya tadi kayak contohnya ketika menggunakan pola lantainya garis lurus, itu memberikan kesan lembut. Terus kemudian kalau misalnya menggunakan pola lantai garis mendatar, memberikan kesan istirahat. Dan misalnya ketika menggunakan garis melingkar atau melengkung, memberi kesan manis, ya. Nah, jadi bukan cuma bertujuan untuk memperindah, namun pada pola lantai pada tari kreasi daerah itu memiliki makna tersendiri, ya. Selanjutnya, tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Nah, itu salah satu contoh-contoh tari aja, ya. Kemudian ada tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, kemudian ada tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, selanjutnya, tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema, misalnya tarian tema alam atau tarian tema pahlawan, dan masih banyak lagi tema contoh temanya, ya. Nah, itu hanya contoh saja. Pada tarian tema alam, ya, ini kita angkat misalnya contohnya itu adalah tema tarian alam, ya. Jadi pada tarian tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru gerakan kehidupan di alam. Misalnya seperti meniru gerakan hewan, kemudian meniru gerakan tumbuhan yang misalnya terpengaruh oleh angin. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu, ya. Jadi untuk tema alam kita dapat meniru gerakan hewan atau gerakan tumbuhan, ya. Nah, properti yang digunakan dapat menggunakan benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran, ya. Selanjutnya, pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, kita membahas tentang pementasan tari. Ya, pementasan tari ini adalah suatu kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur para penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pementasan tari antara lain gerak tari yang sesuai. Itu yang pertama, gerak tari harus sesuai, ya. Terus pola lantainya, terus tempat pertunjukan, properti, busana, kemudian ada tata rias serta musik pengiring. Iringan musik pada tari berfungsi sebagai pengiring dalam gerakan, ya, pengiring gerakan dalam tarian. Jadi fungsi dari iringan musik adalah sebagai pengiring gerakan dalam tarian, mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian, memberi gambaran pada suasana tari, serta sebagai penyemangat para penari. Jadi kalau tarian dan musik itu tidak bisa dilepas, mereka saling membutuhkan, ya, gitu ya. Jadi benar-benar ketika tarian itu harus wajib sekali diiringi oleh musik. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah iringan musik yang berasal dari manusia, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Kemudian ada iringan musik dari alat musik, misalnya gamelan, rebana, gendang, gambang, dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali alat musik. Nah, selanjutnya tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Ya, jadi tari itu merupakan salah satu karya seni, ya, yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerak dalam seni tari itu diawali dengan menentukan ide atau gagasan, ya. Baik, selanjutnya karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Nah, itu pengertian dari karya seni rupa. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi atas seni rupa murni dan seni rupa serapan, ya.
Seni rupa murni itu adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya saja, ya, tanpa mempertimbangkan unsur fungsinya. Nah, contohnya itu adalah lukisan, patung, keramik, yang lain sebagainya, masih banyak juga contohnya, ya. Kemudian seni rupa serapan itu adalah karya seni yang tidak hanya dinikmati keindahannya, ya, tidak hanya dinikmati keindahannya, akan tetapi memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri. Nah, contoh karya seni rupa serapan itu adalah peralatan rumah tangga, arsitektur bangunan, terus perhiasan, dan masih banyak lagi contohnya, ya. Nah, selanjutnya dalam membuat anyaman, kita dapat membuat anyaman tunggal atau anyaman ganda, ya. Jadi ketika kita membuat suatu anyaman itu kita dapat membuat anyaman tunggal dan anyaman ganda. Nah, anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman paling sederhana dengan bahan yang sama dan dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Ya, jadi ini memiliki pola yang gampang, ya. Nah, itu. Sedangkan kalau misalnya anyaman ganda itu adalah cara membuat anyaman dengan memiliki variasi pola-pola, yang artinya di sini dia lebih sulit dibandingkan yang anyaman tunggal, ya. Itu kalian bisa lihat contohnya, itu ada di rangkuman kalian, ya. Itu ada gambarnya juga, ada pola ada contoh dari pola anyaman tunggal, ada juga pola anyaman 2 ganda, anyaman 3 ganda, atau anyaman kombinasi, ya. Itu. Baik, kira-kira itu tentang rangkuman kita. Kalau misalnya kalian bingung, silahkan japri Bapak, ya. Silahkan bertanya ke Bapak. Baik. Silahkan kalian pelajarin rangkumannya di rumah, ya, supaya nanti kalian bisa menjawab soal-soal ujian nanti. Oke. Usahakan jangan sampai kalian remedial, ya. Jadi benar-benar dipelajarin, ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari rangkuman, ya. Penjelasan dari rangkuman kita. Selanjutnya sampai ketemu minggu depan. Jika ada yang mau bertanya, nanti silahkan bertanya ke Bapak, ya. Baik, sampai jumpa.